Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farasai Fitran Pramudia. Izin mempresentasikan tugas besar algoritma pemrograman yang berjudul program tiket wisata. Dalam kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Panggih Dwi Alamsyah dengan NIM 2010-2116, dan yang kedua ada saya sendiri Farasai Fitran Pramudia dengan NIM 2010-2117, dan yang ketiga ada Poundra Febrian Wijaya dengan NIM 2010-2118. Tujuan pembuatan program ini adalah yang pertama, memudahkan masyarakat karena tidak mengantri terlalu lama. Yang kedua, menjadi daya tarik karena proses pemesanan tiket tidak terlalu memakan waktu. Yang ketiga, ada menghemat waktu pengunjung dan pengelola. Yang keempat, ada memudahkan pengelola saat menghitung pembayaran. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, mengurangi stres karena pemesanan tiket tidak terlalu lama. Manfaat dari program ini adalah memudahkan masyarakat saat mengantri tiket yang lama karena pengunjung membludak, memahami program pembelian tiket dalam bahasa program C++, dan dapat membuat program tersebut. Ini adalah perancangan flowchart yang dibuat oleh kelompok kami. Diawali dengan start, lalu ada output pengulangan 1-100 loading, dan selanjutnya ada output menu, yaitu menampilkan menu dari awal, yaitu menu awalnya ada 1 pesan tiket, 2 booking tiket, 3 laporan penjualan, 4 keluar. Lalu ada input pilihan. Input pilihan itu menampilkan 4 pilihan, di mana pilihan pertama itu proses pesan tiket, pilihan 2 ada proses booking tiket, dan pilihan 3 ada laporan penjualan, lalu yang terakhir ada pilihan 4 yaitu keluar, dan terakhir sendiri ada N yaitu selesai. Selanjutnya adalah pilihan pertama. Dalam menu tersebut ada sub menu 1 pesan tiket, diawali dengan start, yaitu output menu pesan tiket, jenis-jenis tiket itu menampilkan menu dalam pilihan 1 tersebut. Yang pertama ada hari biasa, 2 ada hari weekend. Lalu lanjut ke input pilihan, ada pilihan 1 dan 2. Yaitu pertama hari biasa, di mana hari biasa ini ada inputan jumlah tiket dan harga tiket dikali jumlah tiket. Lalu akan menuju ke output total. Dan pilihan 2 ada proses, lalu input jumlah tiket, lalu harga tiket hari weekend dikali jumlah tiket, sama-sama keluar dari output total. Lalu ada input uang tunai, lalu uang tunai dikurangi total, lalu ke output kembalian, lalu ke cetak pembayaran. Cetak pembayaran itu berfungsi sebagai arsip, sebagai bukti pembayaran, dimana itu sangat penting dalam sebuah pemesanan tiket. Lalu yang kedua ada submenu 2 booking tiket, yaitu diawali dengan start, lalu menampilkan output menu pilihan 2, ada 1 pesan booking, 2 tampilkan booking, 3 cek booking, dan 4 keluar. Lalu input pilihan, dimana pilihan 1 itu ada input nama dan penyimpanan nama, dan pilihan 2 ada tampilan booking, yaitu mengandung tentang sorting array nama yang diinputkan pada menu 1 booking tiket, lalu output menampilkan nama yang terdaftar, dan pilihan 3 sendiri ada nama yang ingin dicek atau pengecekan pada array untuk mengecek nama yang sudah terdaftar. Dan 4 adalah N. Pada flowchart yang ketiga atau pilihan ketiga ada laporan penjualan, di mana diawali dengan start, lalu membuka file txt bukti pembayaran yang dibuat setelah bukti pembayaran pada pesan tiket. Lalu output menampilkan laporan penjualan, lalu diakhiri dengan N. Dan yang keempat, yang terakhir sendiri adalah menu untuk keluar, yaitu ada start lalu N. Izin melanjutkan presentasi. Izin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Panggih Dwi Alamsyah. Landasan teori. 1. Prosedur. Prosedur adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram bagian, digunakan pada menu awal menu 1. Function. Fungsi dipanggil atau digunakan dengan tujuan mengerjakan suatu tugas tertentu. Tugas tersebut dapat berupa input, menyimpan hasil ke dalam suatu file, digunakan pada fungsi untuk menghitung kembalian. Sequence adalah kode yang urut atau runtut, digunakan pada pengurutan nama pemesan booking. 4.
looping atau perulangan. Looping atau perulangan merupakan instruksi kode program untuk mengulang beberapa kode baris perintah. Digunakan pada mencetak nama pemesan booking, loading program. 5. Array. Array merupakan sekumpulan data yang dikumpulkan menjadi sebuah variabel, digunakan pada satu booking. 6. Sorting. Sorting merupakan pengurutan data dari terkecil ke terbesar ascending atau terbesar ke terkecil descending, digunakan pada pengurutan nama pemesan booking. 7. Searching. Searching merupakan sebuah perintah pencarian data yang ingin dicari, digunakan pada cari nama. Kondisional merupakan kondisi di mana program memenuhi kondisi atau tidak. Jika memenuhi kondisi, program akan dijalankan. Jika tidak, program akan memeriksa ada kondisi lagi atau tidak, digunakan pada pengecekan booking. 9. Pengarsipan. Pengarsipan untuk menyimpan data yang diinputkan dalam bentuk file TXT, digunakan pada laporan penjualan. Ini shortcut yang kami buat pada program ini, bisa dilihat bersama-sama. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di PPT. Build dan run program tersebut. Program akan menjalankan perulangan loading. Menu akan pada awal menu akan menampilkan 1. Pesan tiket, 2. Booking tiket, 3. Laporan penjualan, 4. Keluar. Pilih nomor 1 untuk pesan tiket. Masukkan jenis tiket. Pada tampilan tersebut terdapat harga tiket pada hari biasa atau hari weekend. Pilih nomor 1 hari biasa. Masukkan jumlah tiket yang akan dibeli. Contoh 2. Total yang harus dibayarkan adalah 80.000. Masukkan uang tunai untuk dibayarkan. Masukkan uang tunai lalu klik enter. Program akan menghitung kembalian dari uang tunai yang dibayarkan. Klik enter untuk cetak bukti pembayaran. Program mencetak bukti pembayaran. Cetak bukti pembayaran akan diarsipkan dan dibuat file TXT untuk pengarsipan. Klik enter. 2. Pilih nomor 2, booking tiket. Pada booking tiket akan menampilkan 1. Pesan booking, 2. Tampilkan pesan booking, 3. Cek booking, 4. Kembali. Pilih nomor 1 untuk pemesanan booking. Masuk. Klik enter. Nama tersebut akan disimpan pada array. Untuk mengecek apakah sudah booking atau belum, bisa pilih menu nomor 2 untuk menampilkan nama-nama yang telah diinputkan pada pesan booking. Nama yang diinputkan terdapat pada output. Klik enter. Cek booking. Pada menu nomor 3, cek booking, pilih nomor 3. Masukkan booking atau belum. Pada menu nomor 3, cek booking,
masukkan nama yang telah dimasukkan pada pesan. Terlebih dahulu memasukkan nama teman, maka akan menampilkan nama belum terdaftar karena belum diinputkan pada menu nomor 1 booking pesan booking. Tekan enter, pilih nomor 4 untuk kembali ke menu awal. Mohon maaf kesalahan, nama belum terdaftar karena objek yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang dimasukkan pada menu pesan booking. Sekarang masukkan pilih untuk kembali ke menu awal. Klik enter, pilih nomor 3 untuk mengecek penjualan, mengecek laporan penjualan, melihat laporan penjualan. Klik enter, maka akan membuka file teks txt yang dibuat pada menu awal 1 telah menjadi cetak bukti pembayaran, lalu dibuka pada menu nomor 3 sebagai laporan penjualan tiket. Nomor 4 pada menu awal untuk keluar atau memberhentikan program tersebut. Klik tekan enter, program secara otomatis akan keluar. Untuk pembahasan lebih lanjut source code-nya dan hasil pembahasan dilanjutkan bersama Mas Poudra. Mas Poudra, dipersilakan. Oke, di sini saya akan melanjut program yang sudah dijelaskan tadi. Sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Wondra Ibrahim Wijaya, akan melanjut presentasi yang tadi. Oke, di sini hasil dan pembahasan yang pertama, pada saat dijalankan akan melakukan pengulangan menaikkan angka 1 sampai 100% sebagai loading ke menu awal. Nah, di sini shortcut yang digunakan. Terus ini outputan ketika sudah di run. Yang kedua, memanggil prosedur dan menampilkan menu awal dan user menginputkan nomor menu yang dipilih. Di sini shortcut prosedur dan memanggil prosedur. Di sini output programnya. Yang ketiga, ini shortcut yang dilakukan. User memilih menu satu pesan tiket akan diarahkan memilih jenis tiket. User menginputkan pilihan jenis tiket dan jumlah tiket. Program menampilkan total yang harus dibayarkan. User menginputkan uang tunai. Program yang akan memanggil fungsi menghitung uang tunai yang diinputkan dikurangi total bayar. Setelah itu, mengoutputkan kembali atau hasil pengurangan. Klik enter akan mengoutputkan cetak bukti pembayaran. Setelah menampilkan bukti pembayaran, klik enter lagi untuk kembali ke menu awal. Program akan membuat file txt untuk pengarsipan data pemesanan tiket. Sekali lagi, ini shortcut yang dilakukan. Oke, ini shortcut untuk cetak bukti pembayaran. Dan ini shortcut pengarsipannya. Ini tadi output program yang sudah di-run. Yang keempat, user memilih 2 booking tiket akan diarahkan menuju menu booking tiket. Lalu user akan menginputkan nomor menu yang dipilih. Untuk shortcut seperti ini.
Dan ini output program ketika sudah di run. Yang kelima, pada menu booking, user menginputkan satu pesan tiket akan diarahkan untuk menginputkan nama yang diinputkan disimpan array. Klik enter kembali ke menu booking. Nah, ini shortcut yang dilakukan yang ada di dalam program tersebut. Dan ini output program ketika sudah di run. Oke, lanjut ke 6. Pada menu booking, user menginputkan 2, menampilkan pesan booking akan menampilkan nama yang telah diinputkan pada menu 1 pesan tiket yang disimpan array. Setelah itu di sorting ascending, diurutkan dari yang terkecil ke terbesar dengan memanggil fungsi sequence dan perulangan. Setelah ditampilkan, klik enter untuk kembali pada menu booking. Ini source code array-nya. Dan ini source code prosedurnya. Pengurutan ini digunakan untuk mengurutkan nama booking dari huruf A. Dan ini source code untuk memanggil prosedur. Dan ini output program setelah program di run. Oke, lanjut. Yang ke-7, pada menu booking, user menginputkan 3 cetak booking. User diinputkan nama yang akan dicari. Setelah menginputkan nama, program akan mencari satu searching pada array. Apakah nama yang diinputkan pada array atau tidak? Ini shortcut-nya. Oke, lanjut. Ini output program ketika sudah di run. Di sini menginputkan nama Panggih Dwi Alamsyah. Dan yang ke-8, pada menu booking, user menginputkan 4 kembali. Program akan kembali dari menu booking ke menu awal. Ini shortcut-nya. Yang ke-9, pada menu awal, user menginputkan 3 laporan penjualan. Program yang akan membuka file txt bukti pembayaran yang berisi arsip data pemesanan tiket. Setelah menampilkan laporan, klik enter untuk kembali ke menu awal. Ini shortcut-nya. Menu ketiga, laporan penjualan. Dan ini output program yang terjadi setelah program sudah di run. Yang ke-10, pada menu awal, user menginputkan 4 keluar. Program akan keluar menu ke-4 dari menu awal. Jika menginputkan angka 4, maka program akan keluar. Ini output program yang sudah di run. Oke, itu saja untuk kesimpulan program tiket wisata. Menggunakan sebuah program dapat memudahkan pengunjung dalam membeli tiket di sebuah wisata. Tentu juga bisa memecahkan masalah yang sering kita rasakan. Dengan menghemat waktu, kita memesan dan mengantri tiket tanpa harus mengantri lama. Untuk saran, melalui ini kami berharap seluruh mahasiswa dapat memahami. Kami selaku pembuat menyadari sepenuhnya program yang dibuat oleh penulis masih dapat dikembangkan menjadi lebih besar, karena penulis menyadari bahwa program yang dibuat masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki tersebut, kami sebagai pembuat mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang membangun dari pembaca. Untuk kemajuan bagi kami sebagai pembuat dan bagi para pembaca pada umumnya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.